الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا رسول الله في حديثه الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة ويحبون الحياة وينسون الموت ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون القصور وينسون القبور ويحبون المخلوق وينسون الخالق صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Karena alhamdulillah kaum muslimin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dengan harapan kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, dan kita mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitunya agar kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya hamba Allah yaitunya orang yang selagi hidupnya sampai dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Allah, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, untuk mencapai hamba yang bersyukur bagi kita semuanya, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus senantiasa meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwalah sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Karena Allah katakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka selama hidup di dunia ini, kumpulkanlah bekal, berbekallah kamu. Namun sebaik-baiknya bekal itu yaitunya bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semuanya adalah hamba Allah, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Kita lihat dari segi tafsirannya dalam tafsir bil Ma'sur mengatakan udkhulu fis silmi kafah artinya yaitunya udkhulu fil Islam wa syara'ihi kullu. Kita disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam dan laksanakan semua syariat yang ada di dalam Islam secara menyeluruh. Tidak boleh tanggung-tanggung ketika kita masuk ke dalam ajaran agama Islam ini. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang benar, yang lainnya tertolak. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Siapa saja yang memilih atau mencari agama selain Islam, maka dipastikan agamanya tersebut agama yang ditolak. Islam yang bagaimana yang harus kita amalkan di dalam hidup ini? Yaitunya orang-orang yang Islamnya kafah. Karena Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa artinya kaum muslimin? Antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya ada hubungan. Orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, artinya orang tersebut sedang berada pada jalan langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah jauh-jauh hari Allah ingatkan dalam Al-Quran, tugas dan tanggung jawab kita diciptakan oleh Allah, yaitunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya ibadah yang paling utama yang harus kita persiapkan, di samping kita persiapkan bekal kehidupan kita di dunia ini. Namun kaum muslimin, seiring berkembangnya pengetahuan, ilmu, teknologi, dan pada zaman sekarang ini banyak bermunculan fitnah-fitnah dan keadaan kita pada saat sekarang ini yang menjauhkan kita dari ajaran agama Islam, yang memudahkan Islam dari keseharian kita, yang memudahkan Islam dalam hati kita. Ini jauh-jauh hari diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun, akan datang nanti suatu masa kepada umatku, yuhibbunal khumsa wa yansawunal khumsa, yang mana pada masa itu, pada waktu itu umatku akan lebih mencintai 5 perkara dan akan meninggalkan 5 perkara. Dari penjabarannya ketika dilihat, nampaknya sekarang adalah masa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada umat yang mencintai 5 perkara kemudian melupakan 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Rasul katakan, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Pada masa itu umatku akan lebih cinta dunianya dan lupa bahwasanya dia akan kembali ke kampung yang sebenarnya, itunya kampung akhirat. Pada masa itu kita lihat kaum muslimin, pada saat sekarang ini bagaimana umat Islam pada saat sekarang ini. Banyak yang mengaku Islam, mengaku bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berakidahkan tauhid, mengaku ingin untuk masuk surganya Allah. Namun apa yang dilarang oleh Allah tetap dilaksanakan. Apa yang disuruh oleh Allah, kalau itu memberatkan hatinya, akan mengganggu aktivitas dunianya katanya, maka dia berat untuk melaksanakannya. Inilah orang yang cinta dunia kemudian lupa dengan akhirat. Bukankah Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Allah katakan juga dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan kehidupan dunia itu, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah sebagai permainan dan senda gurau belaka. Inilah kehidupan dunia. Walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, dan itulah kehidupan yang baik bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Allah katakan kaum muslimin, dunia itu sebagai permainan dan senda gurau, akhiratlah kehidupan yang baik bagi orang yang bertakwa. Masyarul muslimin, walaupun demikian, dunia merupakan kehidupan yang sementara, kehidupan yang hanya sebagai permainan dan senda gurau belaka. Namun kehidupan kita yang sebenarnya nanti di kehidupan akhirat ditentukan dengan amal kita di dunia ini. Maka kita tidak boleh terlalu cinta dunia, lupa dengan akhirat. Itu merupakan penyakit hati
yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya wa karahiyatil maut, itu adalah penyakit bagi orang yang beriman namun imannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu cinta dunia, takut akan datangnya kematian. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah olehmu apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagimu di kehidupan akhirat nanti selama kamu hidup di dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan pernah engkau lupa dengan kehidupan duniamu. Allah katakan cari akhirat, jangan lupa dunia. Kalau kita umat Islam pada saat sekarang ini lebih banyak cari dunia, jangan lupa akhirat, sehingga akhirat itu, amal itu adalah hal yang nomor 2. Sedangkan Allah katakan cari akhirat, jangan lupa dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Pada suatu zaman umatku akan lebih cinta kepada hidupnya dan lupa bahwasanya dia akan menempuh kematian. Terlalu cinta dengan kehidupan, lupa dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, ajal kita, tidak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa juga dimundurkan sesaat. Kaum muslimin, jadi jangan kita terlalu cinta dengan hidup kita. Ingatlah kita hidup, pasti suatu nanti kita akan memperoleh kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terlalu cinta dengan hidupnya di dunia dan ingat dengan kematian, dimanapun berada selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, baik dalam keramaian maupun dalam kesunyian, dia akan selalu menjaga hal-hal yang disyariatkan dalam Al-Quran dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Pada suatu zaman nanti akan datang umatku lebih cinta kepada hartanya dan lupa dengan hari perhitungan yang akan menghisap kemana hartanya dibelanjakan selama hidup di dunia ini. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, baik itu anak, baik itu istri, keluarga, termasuk harta, itu adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya nantinya akan kita pertanggungjawabkan, akan dihisap. Dari harta yang kita miliki, kemana kita belanjakan? Dari harta yang kita miliki ketika sudah mencapai nisabnya, apakah kita keluarkan kewajiban kita atau tidak? Dari harta yang kita miliki, apakah kita termasuk orang yang bersyukur dengan harta itu atau tidak? Dari harta yang diberikan oleh Allah, apakah mendekatkan hati kita kepada Allah atau justru melalaikan kita kepada Allah? Tentunya kita yang bisa menjawab. Orang yang dengan hartanya semakin lalai kepada Allah, itulah orang yang yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Itunya orang-orang yang terlalu cinta dengan hartanya, lupa bahwasanya harta itu nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Pada suatu zaman nanti umatku, kata Rasulullah SAW, akan lebih cinta dengan bangunan-bangunan gedung-gedung yang megah, berlomba-lomba membuat kediaman yang megah, namun lupa bahwasanya dia akan ditempatkan di dalam kubur, sama bentuknya bagi siapa saja. Dia akan berlomba-lomba, akan bangga mempunyai kediaman yang megah, namun lupa dengan kediamannya nanti ketika ajal sudah menjemputnya. Masyarul muslimin, jangan kita terlalu cinta dengan bangunan yang megah, namun kita lupa dengan bangunan yang telah menunggu kita, yang kita akan ditempatkan di sana nantinya. Intinya kaum muslimin, dengan bangunan yang megah, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi kebanggaan bagi diri kita dan kita jauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata Rasul, wa yuhibbunal makhluqa wa yansawnal khaliq. Pada suatu zaman nanti umatku akan lebih cinta kepada makhluk, kepada ciptaanku, dan lupa dengan sang pencipta. Lebih cinta dengan istri ketimbang cinta kepada Allah. Lebih cinta kepada anak ketimbang cinta kepada Allah.
Buktinya kaum muslimin, orang yang lebih cinta dengan keluarganya ketimbang kepada Allah, dia mati-matian bekerja untuk memberi makan kepada keluarganya, namun melalaikannya untuk beribadah kepada Allah. Mati-matian bekerja namun tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terbit matahari dia sudah pergi bekerja, sudah terbenam matahari dia masih bekerja, namun lupa untuk beribadah kepada Allah. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Rasul, yuhibbunal makhluqa wa yansawunal khaliq. Orang yang lebih cinta kepada makhluk dan lupa atau tidak terlalu cinta kepada Sang Pencipta. Ini harus kita jauhkan dari diri kita kaum muslimin. Karena Rasul katakan, kebanyakan umat di akhir zaman inilah sifatnya. Yang pertama, terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat yang sudah menunggunya. Kemudian yang kedua, terlalu cinta kepada kehidupannya, cinta dengan hidupnya, lupa dengan mati yang sudah menunggunya. Yang ketiga, terlalu cinta dengan hartanya, lupa dengan kewajibannya, lupa bahwasanya hartanya akan diperhitungkan nanti di akhirat kelak. Yang keempat, lebih cinta kepada gedung-gedung yang megah, berlomba-lomba untuk membuat gedung yang megah, lupa bahwasanya dia akan ditempatkan dalam kuburan nantinya. Dan yang kelima, lebih cinta kepada makhluk namun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Penciptanya. Inilah orang-orang yang tattabi'u khutuwatis syaitan, na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, marilah kita hisab diri kita. Apakah kita termasuk 5 golongan yang dikatakan oleh Rasul itu? Kalau kita termasuk kepada 5 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka pada hari ini marilah kita rubah diri kita. Marilah kita rubah pribadi kita selagi kesempatan masih ada bagi kita semuanya. Selagi Allah masih membukakan pintu bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman ini kaum muslimin, apalagi dengan ancaman virus corona atau dengan hal-hal yang lainnya, kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja nampaknya, namun dia tidak bisa menyadari suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jangan-jangan sekarang kita masih sehat, apakah kita bisa menjamin nanti kita masih bisa beraktivitas atau tidak? Maka kaum muslimin, pada detik ini marilah kita sadari, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sementara, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun, kata Allah tadi. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Namun bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah akan mendapatkan azab selama-lamanya ketika tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya kaum muslimin, menjadi ibrah bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu ingat jati diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, menghindarkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah termasuk hamba Allah yang diredhoi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah di hidup kita dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mustami'una al-kiram, hayya nasma'u kalamallahi ta'ala fi kitabil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Melainkan manusia yang tidak merugi itu hanyalah manusia yang betul-betul beriman kepada Allah dan membuktikan imannya dengan melaksanakan amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Mereka saling menasehati di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling menetapi di dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.